Kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan zikir pagi dan petang. Saya pinjam satu. Zikir pagi petang di halaman 12 dari buku yang ada di hadapan antum sekalian. Maka tentang zikir pagi dan petang ini satu hal yang banyak Allah perintahkan dalam Al-Quran. Allah banyak memerintahkan, berkali-kali memerintahkan untuk berzikir pagi dan petang. Nah, kapan zikir pagi dan kapan zikir petang di catatan kaki dikatakan bahasanya waktunya adalah antara subuh sampai terbit matahari, dan antara asar, sedangkan petang adalah dari setelah selesai asar sampai tenggelamnya matahari, atau beberapa saat setelah tenggelamnya matahari. Dan sebagian ulama menjelaskan jika seorang itu karena kesibukan, karena kemudian lupa, maka bisa diqadha setelah selesainya waktu tersebut. Sebagaimana penjelasan Syekh Abdul Razak bin Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bisa diqadha karena ba'dal asar, kemudian karena satu dan lain hal, kemudian kelupaan, maka bisa dibaca ba'dal maghrib. Dan keutamaannya adalah terdapat hadis yang menjelaskan tentang keutamaan zikir pagi dan petang. Maka siapa yang duduk untuk berzikir pagi atau petang, maka dia seakan-akan sebanding dengan memerdekakan 4 orang keturunan Ismail, memerdekakan 4 budak keturunan Ismail. Maka keutamanya adalah keutamaan sebagaimana keutamaan memerdekakan budak. Keutamaan memerdekakan budak, 4 orang budak. Itu zikir sekali petang atau sekali pagi atau sekali petang. Padahal memerdekakan seorang budak, kata Nabi SAW, siapa yang memerdekakan seorang budak, maka Allah merdekakan setiap dari anggota badannya dengan anggota badan budak yang dia merdekakan. Kepalanya dengan kepalanya, badannya dengan badannya, sampai-sampai Nabi katakan farjinya dengan farjinya, kemaluannya dengan kemaluannya. Artinya jika seorang itu memerdekakan seorang budak, maka sama dia memerdekakan seluruh badannya dari api neraka. Kemudian berkaitan untuk bacaan Al-Quran untuk zikir pagi dan petang, itu zikir pagi petang yang menjadi ayat Al-Quran yang jadi bacaan zikir pagi dan petang hanyalah berdasarkan riwayat yang sahih adalah ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas itu disebut juga dengan surat Mu'awwidzatain, 2 surat bacaan perlindungan. Sedangkan jika ditambah dengan surat Al-Ikhlas, maka disebut Mu'awwidzat, disebut dengan Mu'awwidzat, 3 surat bacaan perlindungan. Kalau 2 saja, Al-Falaq dan An-Nas, Mu'awwidzatain. Kalau 3 surat, maka Mu'awwidzat, 3 bacaan surat perlindungan. Maka ayat Al-Quran yang jadi bacaan zikir pagi dan petang adalah Al-Ikhlas, ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq dan An-Nas. Oleh karena itu tidak kita sarankan untuk memakai Ma'thurat sebagai buku panduan zikir pagi dan petang. Karena Ma'thurat ini cukup masyarakat setelah beredarnya terjemah perkataannya Samil, maka kita katakan ini satu hal yang tidak kita sarankan untuk memakai Al-Ma'thurat sebagai acuan zikir pagi dan petang, karena di dalamnya ada banyak yang bermasalah, semacam di Al-Ma'thurat menjadikan surat Al-Fatihah sebagai zikir pagi dan petang. Tidak ada dalilnya, tidak ada dalil yang menjadikan surat Al-Fatihah sebagai zikir pagi dan petang.
atau 5 ayat terakhir, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah dijadikan sebagai bacaan zikir pagi dan petang. Demikian juga wa ilahukum ilahu wahid dijadikan sebagai bacaan zikir pagi dan petang, la ikraha fiddin, dan beberapa ayat-ayat yang lain dari Al-Quran. Oke, berdasarkan riwayat yang valid dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan Al-Quran yang jadi zikir pagi dan petang adalah ayat kursi, Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas. Maka di sini disampaikan ayat kursi. Dan jika seorang itu sudah membaca ayat kursi ini sebagai bacaan sholat, maka sudah cukup. Di batal asar sudah baca ayat kursi, atau batal subuh sudah baca ayat kursi, maka tidak perlu kemudian baca ayat kursi lagi. Ini perlu dijelaskan karena sebagian orang salah paham. Kemudian baca ayat kursinya 2 kali. Batal subuh setelah selesai salat fardu baca ayat kursi, dan setelah itu dia mau zikir pagi dan petang ayat kursi lagi. Tidak, cukup dengan apa yang telah dibaca di sholat subuh. Demikian juga bacaan Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas. Di sini disampaikan untuk surat Al-Ikhlas, Falaq, dan An-Nas untuk zikir pagi dan petang itu masing-masing dibaca 3 kali. Sedangkan di awal buku ini, di bagian depan dikatakan bahasanya Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas masing-masing dibaca 3 kali setelah selesai salat subuh dan maghrib. Maka setelah selesai salat subuh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas masing-masing kita baca 3 kali setelah selesai salat subuh. Dan cukup ini ya, nggak perlu double. Subuh kemudian zikir salat 3 kali, kemudian nanti zikir pagi 3 kali, tidak demikian, cukup sekali. Sedangkan berkaitan dengan masalah untuk petangnya, di depan di bagian awal buku ini 3 kali itu untuk sholat maghrib. Sedangkan ketika bahas zikir pagi dan petang 3 kali itu adalah zikir petang. Maka berkaitan dengan masalah ini, maka kalau kita lihat hadis yang dijadikan acuan yang dikatakan riwayat Abu Dawud dan yang lain, hadis tersebut cuma membahas tentang masalah bahasanya di antara zikir petang adalah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Hadis. Sedangkan asal muasal maghrib dibaca 3 kali itu berasal dari penjelasan Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Syekh bin Baz menjelaskan bahasa maghrib Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas 3 kali. Padahal kalau hadisnya zikir petang Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas 3 kali. Maka kesimpulannya tentang masalah ini wallahu a'lam, mungkin kemungkinan besar Syekh Ibnu Baz memberikan memahami bahwasanya termasuk zikir petang adalah ba'dal maghrib. Termasuk zikir petang ba'dal maghrib. Dari situ maka kesimpulannya maka zikir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 3 kali itu adalah zikir petang. Maka jika seorang itu membacanya ba'dal asar, ya sudah, ba'dal maghrib cukup sekali. Tapi jika seorang itu membaca zikir petang Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali itu dia letakkan setelah maghrib, ba'dal asar tidak usah. Ba'dal asar cukup sekali. Karena dia zikir petangnya diletakkan di ba'dal maghrib. Zikir petangnya diletakkan ba'dal maghrib. Itu kesimpulan antara hadis yang ada dan fatwa Syekh bin Baz dalam masalah ini. Sehingga saya sarankan kalau seorang itu zikir petang, dia mau zikir petang ba'dal asar, dan di antara zikir petang ba'dal asar yang dia baca adalah
Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, maka bacalah itu 3 kali. Dan nanti setelah maghrib bacalah Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas sekali. Tapi kalau orang mau zikir petang itu ba'dal maghrib, zikir petang itu ba'dal maghrib, maka ba'dal asar itu zikirnya adalah zikir setelah selesai sholat. Sehingga batal asar Al-Ikhlas sekali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Nanti batal maghribnya Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Ini kesimpulan tentang masalah ini. Kemudian berkaitan dengan masalah zikir pagi dan petang, itu bacaannya banyak, pilihannya banyak. Maka ini tergantung kelonggaran masing-masing orang. Kalau orangnya itu longgar, maka baca semua saja. Itu lebih baik. Tapi kalau orangnya itu keadaannya banyak dengan banyak kerepotan, maka ambillah yang kira-kira sesuai dengan kelonggaran. Boleh jadi 1 bacaan atau 2 bacaan atau 3 bacaan, dan minimal 1. Minimal ambil 1. Dengan itu maka dia telah mengamalkan anjuran zikir pagi dan petang. Maka ada beberapa bacaan. Di antara pilihan yang bisa kita ambil adalah membaca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar itu penamaan dari Nabi, bukan dari ulama. Maka penamaan Sayyidul Istighfar adalah penamaan langsung berasal dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain halnya kalau misalnya sholat tahiyatul masjid, itu nama dari ulama. Atau Rabbana Atina, itu orang kasih nama doa sapu jagat, itu penamaan dari orang. Penamaan dari orang. Ya, kalau Sayyidul Istighfar, nama Sayyidul Istighfar itu penamaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Sayyid itu artinya pemimpin. Maka Sayyidul Istighfar itu artinya, istighfar artinya memohon ampun. Maka Sayyidul Istighfar itu artinya apa? Bacaan untuk mohon ampun kepada Allah yang paling baik. Bacaan untuk mohon ampun kepada Allah yang paling baik. Itu makna Sayyidul Istighfar. Jadi besok jika ada pertanyaan, apa pengertian Sayyidul Istighfar, maka jawabannya adalah bacaan untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Bunyinya adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Minggu depan minimal yang apa adalah Sayyidul Istighfar. Minggu depan kalau saya tunjuk, maka minimal Sayyidul Istighfar. Yang lain belum hafal, tidak apa-apa. Tapi Sayyidul Istighfarnya dah apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka. Kalau dibaca perempuan, maka bacanya wa ana amaduka. Kalau perempuan yang baca, maka bunyinya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana amaduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau perempuan yang baca, maka wa ana amaduka. Amah itu artinya budak perempuan. Kalau yang dibaca oleh laki-laki, maka wa ana abduka, aku adalah hamba laki-lakimu. Kalau yang baca perempuan, wa ana
amatuka, aku adalah hamba perempuanmu. Dan bacaan Sayyidul Istighfar ini ada keutamaannya sebagaimana Nabi sampaikan dalam riwayat Bukhari. Nabi katakan, siapa yang baca Sayyidul Istighfar di pagi hari, lalu dia meninggal dunia sebelum sore tiba, maka untuknya surga. Dan siapa yang baca Sayyidul Istighfar sore hari dan dia meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka untuknya surga. Maka untuknya surga. Membaca Sayyidul Istighfar ini cukup dibaca satu kali. Cukup dibaca satu kali. Maka berdasarkan hadis tentang keutamaan Sayyidul Istighfar, kita katakan bahwasanya di antara tanda husnul khatimah adalah meninggal dunia setelah membaca Sayyidul Istighfar. Maka jika ada orang yang pagi harinya kita ketahui dia zikir pagi petang dan di antara yang dia baca adalah Sayyidul Istighfar, kemudian siang dia meninggal dunia, maka kita katakan alhamdulillah beliau husnul khatimah. Jika ada orang yang baca Sayyidul Istighfar di sore hari kemudian malam meninggal dunia karena kecelakaan atau yang lain, kita katakan alhamdulillah, nikmat yang Allah berikan pada beliau meninggal husnul khatimah. Dia meninggal setelah sorenya tadi baca Sayyidul Istighfar. Dan dari bacaan Sayyidul Istighfar ini, bacaan yang paling termasuk paling menarik adalah kalimat abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi. Aku mengakui betapa banyaknya nikmat yang kau berikan kepadaku, dan aku menyadari betapa banyak dosa-dosaku kepadamu ya Allah. Maka di sini di satu sisi kita musyahadatul minnah, mengakui betapa banyaknya anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan di sisi yang lain kita musyahadatul taksir, kita mengakui betapa banyak kecerobohan yang kita lakukan, betapa banyak kekurangan yang ada pada diri kita, betapa banyak maksiat yang kita kerjakan. Maka seorang yang ada padanya dua hal ini, kata Ibnul Qayyim di Wabilus Sayyib, maka dia akan bisa menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah hakikat penghambaan. Seorang itu menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala dia bisa menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang itu akan menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala ada pada dirinya keyakinan betapa banyak nikmat yang ada, dan nikmat ini semuanya datang dari Allah, dan betapa banyaknya kesalahan, pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian di antara pilihan bacaan yang bisa kita baca adalah satu bacaan yang saya istilahkan adalah bacaan perlindungan dari segala arah, ya, yang ada di halaman 22. Maka banyak orang cari melakukan berbagai upaya-upaya yang bahkan merusak iman, ya, pengennya agar terjaga dari segala mara bahaya, ya, terjaga dari semua arah. Orang boleh jadi sampai cari jimat, sowan dukun ini dan itu, tujuannya untuk menjaga dirinya dari segala gangguan dan mara bahaya. Maka kita katakan cara yang syar'i adalah mengikuti apa yang Nabi ajarkan, dengan membaca doa setiap pagi dan petang. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati.
Allahumma hfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi. Allahumma inni a'udzubika a'udzu bi 'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunanmu. Aku mohon kepadamu ampunan atas dosa-dosaku. Wal afiyata, dan aku mohon kepadamu keselamatan. Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Keselamatan di akhirat dari berbagai kesulitan di akhirat. Di antaranya adalah keselamatan dari api neraka. Kemudian diperinci lagi di kalimat berikutnya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ampunanmu, ampunan atas dosa-dosa yang aku lakukan. Wal afiyata, dan ya Allah, aku mohon kepadamu keselamatan. Fidini, keselamatan agamaku. Maka aku mohon kepadamu agar engkau jaga agamaku. Seorang itu adalah orang yang selamat agamanya manakala dia terjaga, sehingga dia tidak menjadi tukang maksiat, juga tidak terjumus dalam aliran sesat. Maka inilah orang yang terjaga agamanya. Dia tidak terjumus dalam kemaksiatan, jadi tukang maksiat, tidak terjumus dalam pemahaman agama yang neko-neko macam-macam yang menyimpang dari Quran dan Sunnah, alias terjerat aliran sesat. Itu adalah orang ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjaga diri kita dari maksiat dan menjaga diri kita dari aliran sesat. Wa dunyaya, dan ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau jaga segala urusan duniaku. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjaga dunia kita. Allah jaga harta, Allah jaga rumah, Allah jaga kendaraan, Allah jaga, kita minta kepada Allah agar Allah jaga ahli keluargaku, istri anak pada sehat, dan kemudian terjaga dari penyakit, terjaga dari gangguan fisik, wa mali, dan hartaku. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jaga rumah, Allah jaga kendaraan, Allah jaga harta, kalau punya sawah ya sawah, punya pabrik ya pabriknya, perusahaannya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jaga dari berbagai mara bahaya. Allah mastur awrati, ya Allah, tutupilah hal-hal yang memalukan yang ada pada diriku, dan hal-hal yang memalukan pada diri seseorang, diantaranya adalah maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Maka ketika seorang itu berbuat maksiat dan Allah tutupi kemaksiatannya, maka itu satu nikmat. Karena habis nilainya kalau kemaksiatan dia ketahuan banyak orang, maka jatuhlah martabatnya di hadapan manusia. Tidak ada nilainya di mata manusia, di mata masyarakat. Maka kita minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah jaga dari terbongkarnya aib, terbongkarnya satu hal yang memalukan. Wa amin rawati, ya Allah, berilah aku hati yang aman, perasaan aman, nyaman, tidak dihantui ketakutan, tidak dihantui was-was, cemas, selalu berdebar dan selalu dalam kebingungan. Maka ini satu nikmat. Orang bisa memiliki hati yang nyaman. Karena orang yang hatinya nyaman itu adalah salah satu syarat menjadi pemilik dunia. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang ada padanya 3 hal, maka dialah pemilik dunia. Siapa yang ada pada dirinya 3 hal, dialah pemilik dunia. Maka pemilik dunia itu bukan boleh jadi presiden, itu malah tidak pemilik dunia. Boleh jadi orang yang paling kaya raya, itu malah bukan pemilik dunia. Kata Nabi SAW, man asbah aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi,
wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Yang artinya siapa yang menjumpai waktu pagi, bangun pagi dalam keadaan aminan fisirbi, hatinya nyaman, tidak cemas, was-was, tidak diliputi ketakutan, namun hatinya hati yang nyaman, hatinya hati yang tenang, tidak ketakutan terhadap keselamatan dirinya, keselamatan hartanya, keselamatan keluarganya, tidak diliputi ketakutan, jangan-jangan ada yang merampok, jangan-jangan ada ini, perasaannya khawatir. Coba orang kaya namun khawatir, orang kaya namun khawatir jangan-jangan kalau makan ini ada racunnya. Ini makan ada racunnya. Kayak Nazaruddin gak mau makan beberapa hari, khawatir diracun. Gak nyaman hatinya. Hatinya duit banyak, hatinya penuh ketakutan. Apa nikmatnya? Tidak ada nikmatnya. Kayaknya punya dunia namun dia gak punya dunia, karena dia tidak bisa menikmati dunia. Orang yang bisa menikmati dunia itu apa? Orang yang hatinya itu plong, tidak ada beban, tidak ada beban. Itu yang bisa menikmati dunia. Itu pemilik dunia. Orang yang duitnya banyak, nonton cemas terus. Duitnya banyak, tidak ada gunanya. Dia nggak bisa menikmatinya. Dia nggak bisa menikmatinya. Rumahnya mewah, mobilnya wah, tapi dia penuh ketakutan, penuh kecemasan. Dia nggak bisa menikmati rumahnya, dia nggak bisa menikmati mobil, dia nggak bisa menikmati kendaraannya. Maka dia bukan pemilik dunia. Mu'afan fi jasadi. Yang kedua kata Nabi, sehat badannya. Sehat badannya. Mau makan apa saja boleh. Enak kan? Coba orang kaya-kaya duitnya banyak namun makan ini tidak boleh, itu tidak boleh. Ini pantangan, itu dilarang dokter. Ini apa enaknya coba? Apa enaknya? Duitnya banyak, makan sambal nggak boleh, kecut-kecut nggak boleh. Hah? Mau makan daging-daging tidak boleh, itu tidak boleh, serba tidak boleh semua. Duitnya banyak, jabatannya tinggi, namun ini nggak boleh sama dokter, itu pantangan, itu alergi, itu ini. Maka meskipun dia kaya raya, namun dia tidak bisa memiliki dunia, dia tidak bisa menikmati dunia. Maka dia bukan pemilik dunia. Dia adalah orang yang susah hidup di dunia. Itu adalah orang yang susah hidup di dunia. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa indahu qutu yaumihi, dan dia di rumah itu punya beras, bahasa kita beras untuk sehari itu, makan tuh sehari itu. Nah, maka siapa yang punya tiga hal ini, maka meskipun dia cuma punya beras, nggak punya lauk, lauknya sambal, tapi hatinya plong, badannya sehat, maka dialah pemilik dunia. Maka dia pemilik dunia. Faka'anna mahizat lahu dunya bihadza firya, kata Nabi, seakan-akan dikumpulkan untuknya dunia dari segala penjurunya. Maka semua penjuru dunia itu miliknya. Maka semua penjuru dunia itu miliknya, asalkan ada pada dirinya tiga hal tadi. Hatinya aman, tentram, badannya sehat, mau makan apa aja boleh, mau pergi kemana aja bisa. Duitnya banyak, pangkatnya tinggi, namun tergeletak di rumah sakit, maka tidak ada nilainya. Kemudian kebutuhan pokoknya makannya terpenuhi. Udah, maka itulah pemilik dunia. Maka kita minta pada Allah agar Allah berikan kepada kita rasa aman. Wa amin rawati. Ya Allah, berikanlah rasa aman pada hatiku. Ini pagi hari kita mengucapkan itu. Semisal dengan hadis Nabi tadi, siapa yang menjumpai waktu pagi dalam keadaan aman hatinya dari berbagai hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari 6 arah. Ya Allah, jagalah aku dari gangguan dari arah depan. Segala gangguan dari arah depan. Ya Allah, jagalah diriku dari berbagai gangguan dari arah belakang, dari samping kanan, dari samping kiri. Dan ya Allah, jagalah aku dari gangguan dari arah atas, maka tidak diganggu dari arah atas.
Dari arah atas apa? Ya, sambar bedek. Gangguan dari arah atas. Ketiban pesawat. Ya, itu gangguan dari arah atas. Wa a'udzu bi'adzamatika an urtala min tahti. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, jangan sampai dengan keagunganmu, jangan sampai aku mati dari arah bawah. Kejeblos jurang, keposok, dikira tambah selanya tanah, ternyata lubang, atau semisal itu. Kemudian berikutnya adalah di halaman 24. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mengajar kepada kita untuk mengucapkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah zat yang dengan namanya tidak ada satupun makhluk di bumi, tidak pula di langit yang bisa menggangguku. Dan dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka mau jin, mau binatang buas, mau binatang berpisah dan yang lainnya, maka itu semua tidaklah bisa mengganggu. Dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Dan Nabi katakan siapa yang membacanya, siapa yang membaca kalimat ini, maka dia tidak akan terganggu meskipun dia digigit binatang berbisa. Meskipun dia digigit binatang berbisa, maka itu tidak akan membahayakan dirinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada salah seorang ulama yang merutinkan membaca kalimat ini setiap pagi dan sore. Namun satu ketika, satu sore, satu malam, dia tergigit kalajengking dan bengkak kakinya karenanya. Lalu dia pikir-pikir, ini kok kegigit kalajengking kok kena efeknya. Maka kemudian dia pikir-pikir, oh iya tadi sore kelupaan. Tadi sore kelupaan untuk baca. Maka kita meminta perlindungan pada Allah dari gangguan semua makhluk di bumi dan di langit. Maka tidak ada satupun makhluk di bumi dan di langit, mau binatang, mau manusia, mau jin, yang akan mengganggu. Kemudian di halaman 25 ada satu bacaan yang banyak orang mengira itu adalah doa belajar, padahal bukan. Dan yang benar tidak ada doa belajar, itu tidak ada. Kalau ada maka itu diada-adakan. Tidak ada doa mau belajar, mau TPA, tidak ada doa belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalimat raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dibaca 3 kali. Yang ini mungkin semua kita hafal. Dan banyak orang mengira itu doa belajar, padahal tidak tahu kalau itu doa pagi dan petang. Yang Nabi ajarkan itu malah kelupaan, yang Nabi tuntunkan malah faham. Nabi menuntunkan kalimat ini untuk zikir pagi dan petang. Banyak orang nggak tahu, banyak orang nggak ngamalkan, malah diamalkan di tempat yang tidak Nabi tuntunkan, dijadikan sebagai doa mau belajar. Nah, maka yang benar ini adalah zikir pagi dan petang. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, maka tidaklah orang itu mengada-ada satu amal yang mengada-ada kecuali ditinggalkanlah sunnah yang semisal dengannya. Maka orang mengada-ada menjadikan raditu billahi rabba sebagai bacaan mau belajar, maka manusia meninggalkan yang Nabi ajarkan, yaitu menjadikan raditu billahi rabba sebagai zikir pagi dan petang. Kemudian ada baca di halaman 29, Subhanallah wa bihamdihi
adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Yang dibaca sebanyak 3 kali. Subhanallah ya bihamdihi, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala dengan memujinya. Adada khalqihi, sebanyak jumlah makhluknya. Yang banyaknya tidak karuan banyaknya. Ada jin, ada manusia, ada binatang, ada tumbuhan. Wa ridha nafsihi, dan sebanyak yang membuat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zinata arsi, dan seberat ars Allah subhanahu wa ta'ala. Wa midata kalimatih, dan sebanyak jumlah tinta untuk menulis firman-firmannya. Dan firman Allah tidak ada batasnya. Seandainya semua air sebagai tintanya, maka tidak akan habis untuk mencatat firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dibaca sebanyak 3 kali. Baca ini ada sebabnya, ada ceritanya. Ceritanya adalah Nabi SAW satu ketika berada di giliran rumahnya Juwairiyah, salah seorang istri beliau. Maka ketika Nabi mau sholat subuh berangkat, maka Juwairiyah ini dah sholat, dan mengerjakan sholat, dan duduk berpikiran. Nabi di masjid sampai duha. Ya mungkinlah bahasa kita jam 7 atau sekitar itu, atau setengah 6 atau setengah 7 lah. Nabi pulang, dan Nabi jumpai Juwairiyah masih di tempatnya. Nabi katakan, sejak pagi kamu di sini? Iya. Sejak Nabi berangkat, sebelum Nabi berangkat, setelah Nabi pulang, Juwairiyah masih di tempat itu. Maka Nabi SAW mengatakan, ketahuilah bahasanya, setelah engkau pergi, aku mengucapkan 3 kalimat. Yaitu satu kalimat diucapkan 3 kali kan? Aku mengucapkan 3 kalimat. Yang 3 kalimat yang aku ucapkan itu senilai dengan apa yang kau baca sejak tadi sampai sekarang. Senilai dengan apa yang kau baca sejak tadi sampai sekarang. Setelah aku meninggalkan dirimu, aku ucapkan Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Kata Nabi ucapkan kalimat 3 kali, dan itu senilai dengan pikiranmu sejak tadi sampai sekarang. Kemudian untuk zikir petang, maka bacaannya kurang lebih sama, cuma ada beberapa sedikit yang berubah redaksinya. Dan diantaranya adalah yang khusus untuk petang, ada zikir yang khusus untuk petang di halaman yang terakhir, yaitu a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna, yang tidak mengandung cacat sedikit pun, dari kejahatan semua makhluk yang Allah ciptakan. Semua makhluk yang Allah ciptakan, mau jin, mau manusia, mau ini. Maka kita minta pada Allah untuk Allah jaga dari semua gangguan makhluk yang Allah ciptakan. Maka jika seorang itu membaca kalimat ini dan Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya, maka Allah lindungi dirinya dari semua gangguan. Maka orang bilang maka demit enggak apa? Orang Jawa bilang demit gak dulit. Terus apa? Setan orang doya. Demit orang dulit. Maka jika seorang itu membaca kalimat ini, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, demikian jika bismillahirrahmanirrahim yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'ul alim, demikian juga Allahumma fitni min baini yadayya wa min khalfi an yamini wa an shimali wa min fawqi. Maka jika seorang itu membaca doa-doa tersebut dengan baik, dengan penuh perasaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala menerimanya, maka
Maka tadi sebagaimana kata orang Jawa, setan pun gak doyan, demit pun gak dumit. Gak apa? Gak dumit ya. Demit aja gak mau nyenggol, gak mau jaga jarak. Apalagi kok makan gak doyan. Karena kita telah membaca apa yang Allah ajarkan, dan Allah katakan itu adalah menjaga dari segala gangguan makhluk yang Allah ciptakan, baik di langit ataupun di bumi. Oleh karena itu seringkali ada orang yang bertanya apa kiat atau resep supaya terjaga dari sihir, terjaga dari gendam, terjaga dari santet, macam-macam yang lainnya. Maka banyak sebenarnya amal yang bisa dipakai. Orang tuh rutin baca atau sholat berjamaah, terutama sholat subuh, karena Nabi katakan siapa yang sholat subuh berjamaah maka dia fi dhimmatillah, dalam jaminan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang lainnya, namun diantaranya adalah saya sering jawab dengan mengatakan rutinlah membaca zikir pagi dan petang. Rutinlah menjaga zikir pagi dan petang itu di antara kiat untuk jaga dari gendam, dari santet, dari pelet, dari ini sihir dengan berbagai macam bentuknya. Karena di sana terdapat bacaan-bacaan yang tadi diantaranya telah kita simak artinya. Itu adalah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari gangguan semua makhluk yang Allah ciptakan, dari kejelekan semua makhluk yang Allah ciptakan. Tambahan berkaitan dengan a'udzu bikalimati min syarri ma khalaq, maka ini Nabi tuntunkan di dua tempat. Kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq itu Nabi tuntunkan untuk dibaca di dua keadaan. Yang pertama adalah zikir petang. Kemudian yang kedua adalah ketika kita singgah di satu tempat. Ketika kita singgah di satu tempat, kok di tempat itu kok agak-agak merinding-merinding gimana? Maka bacaannya adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan firman-firman Allah yang sempurna dari gangguan semua makhluk yang Allah ciptakan. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ini ada dalam riwayat Muslim, kalau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq untuk zikir petang ini diriwayatkan Ahmad dan Nasa'i. Adapun yang kedua yaitu dipakai untuk singgah di satu tempat, maka itu diriwayatkan oleh Muslim. Di sana Nabi katakan, jika seorang itu singgah di satu tempat, kemudian dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka Allah akan jaga orang tersebut dari gangguan makhluk yang ada di tempat itu sampai dia meninggalkan tempat itu. Sampai dia meninggalkan tempat itu. Satu kali. Ya, maka jika seorang itu tempat lewat atau ya mungkin bisa kita gunakan juga meskipun untuk lewat, kata orang di situ angker, lewat pun sana juga agak-agak merinding-merinding bulu kuduknya, maka jangan melakukan pelanggaran tauhid dengan klakson 3 kali atau yang lainnya. Namun ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau jalan lewat khawatir lewat kegelapan, jangan-jangan, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq dengan penuh keyakinan. Ya. Demikian kurang lebih yang kita kaji, kita bahas kesempatan pagi hari ini. Ada pertanyaan sebelum kita tutup?